Halo sahabat Siar Edukasi, rekan-rekan pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru-guru dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan channel saya, Siar Edukasi, channel yang membahas informasi seputar pendidikan dan pembelajaran. Dimensi profil lulusan merupakan fokus profil lulusan yang akan dicapai, merupakan tujuan akhir dari seluruh proses pendidikan, fokus pada pengembangan 8 dimensi kompetensi utuh yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Oleh karena itu, kita harus memahami 8 dimensi profil lulusan sebagai tujuan akhir dari perencanaan dan proses pembelajaran. Di video ini saya sertakan pula contoh aktivitas secara garis besar yang dapat dilakukan guru untuk mencapai 8 dimensi profil lulusan. Pada video sebelumnya, saya membahas mengenai kerangka kerja pembelajaran mendalam. Bagi Bapak Ibu yang belum tonton, silakan klik link di pojok kanan atas layarnya. Pada video lanjutan ini, saya ingin membahas tentang salah satu komponen dalam kerangka kerja pembelajaran mendalam, yaitu dimensi profil lulusan. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti video berikut ini. Tapi jangan lupa dukung channel saya, Siar Edukasi, dengan cara subscribe, like, dan share video ini ke komunitas Anda. Terima kasih. Bapak Ibu, mari kita mulai pembahasan kita. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Tercapainya tujuan pendidikan nasional bukan tanggung jawab sekolah dan guru saja, tetapi merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas pendidikan, satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua dan keluarga, serta peserta didik. Dalam kurikulum Merdeka, tujuan akhir pendidikan diringkas menjadi 8 dimensi profil lulusan. Kerangka pembelajaran mendalam yang sudah kita bahas sebelumnya menjadi acuan untuk mewujudkan profil lulusan peserta didik, yaitu melalui prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Mari kita bahas lebih detail tentang 8 dimensi profil lulusan. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu individu yang memiliki keyakinan teguh akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati serta mengamalkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kewargaan, yaitu individu yang memiliki rasa cinta tanah air serta menghargai keberagaman budaya, menaati aturan dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial, serta berkomitmen untuk menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan keberlanjutan kehidupan, lingkungan, dan harmoni antar bangsa dalam konteks kebinekaan global. Yang ketiga, penalaran kritis, yaitu individu yang mampu berpikir secara logis, analitis, dan reflektif dalam memahami, mengevaluasi, serta memproses informasi untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, kreativitas, yaitu individu yang mampu berpikir secara inovatif, fleksibel, dan orisinal dalam mengolah ide atau informasi untuk menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat. Yang kelima, kolaborasi, yaitu individu yang mampu bekerja sama secara efektif dengan orang lain secara gotong royong untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian peran dan tanggung jawab. Yang keenam, kemandirian, yaitu individu yang mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya sendiri dengan menunjukkan kemampuan untuk mengambil inisiatif, mengatasi hambatan, dan menyelesaikan tugas secara tepat
tanpa bergantung pada orang lain. Yang ketujuh, kesehatan, yaitu individu yang memiliki fisik yang prima, bugar, sehat, dan mampu menjaga keseimbangan kesehatan mental dan fisik untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Dimensi yang terakhir yaitu komunikasi, yaitu individu yang memiliki kemampuan komunikasi intrapribadi untuk melakukan refleksi dan antar pribadi untuk menyampaikan ide, gagasan, dan informasi baik lisan maupun tulis, serta berinteraksi secara efektif dalam berbagai situasi. Bapak Ibu, untuk mewujudkan 8 dimensi profil lulusan, ada beberapa contoh peran guru atau aktivitas yang bisa dilakukan guru di kelas. Mari kita lihat yang pertama, untuk keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Guru bisa menanamkan nilai-nilai spiritual dan akhlak mulia di setiap kegiatan belajar. Yang kedua, memulai dan menutup pembelajaran dengan refleksi nilai moral atau hikmah. Yang ketiga, mengaitkan topik pembelajaran dengan nilai kemanusiaan dan kebajikan universal. Yang ketiga, menjadi teladan dalam disiplin, kejujuran, tanggung jawab, dan empati. Yang kelima, mengajak refleksi tentang peran nilai-nilai keimanan dan ketakwaan dalam pengambilan keputusan dan interaksi sosial. Untuk kewargaan, maka aktivitas yang bisa dilakukan misalnya, yang pertama, mengembangkan pembelajaran berbasis isu sosial dan kebangsaan. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah dan warga negara. Yang ketiga, melatih partisipasi dalam kegiatan demokrasi di kelas seperti voting dan musyawarah. Yang keempat, mendorong toleransi, menghargai perbedaan dan kepedulian sosial. Yang kelima, melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan kelas atau sekolah, misalnya dalam pemilihan pengurus kelas secara demokratis. Contoh aktivitas yang bisa dilakukan guru untuk dimensi penalaran kritis. Yang pertama, menggunakan pendekatan inquiry dan problem-based learning dalam pembelajaran. Yang kedua, mendorong siswa mengajukan pertanyaan bermakna dan menarik kesimpulan berbasis data. Misalnya menggunakan pertanyaan mengapa, bagaimana. Yang ketiga, memberikan ruang debat akademik, studi kasus, dan analisis kontekstual untuk melatih berpikir logis dan analitis. Yang keempat, mengajarkan siswa menilai informasi secara kritis dan objektif melalui analisis mendalam untuk menemukan solusi yang logis. Yang kelima, menyediakan tugas yang memerlukan analisis mendalam, evaluasi informasi dari berbagai sumber, dan penemuan solusi yang logis. Aktivitas yang bisa dilakukan untuk dimensi kreativitas misalnya memberikan ruang eksplorasi dan kebebasan dalam berkarya. Yang kedua, menilai proses berpikir kreatif bukan hanya hasil akhir. Yang ketiga, menggunakan proyek yang memecahkan masalah nyata. Yang keempat, menghargai ide orisinil dan keberanian mencoba melalui berbagai medium, misalnya proyek seni, desain, karya tulis, pemecahan masalah. Dan yang kelima, menghargai keragaman cara siswa dalam menyelesaikan tugas, tidak hanya terpaku pada satu jawaban benar. Contoh aktivitas yang bisa dilakukan guru untuk dimensi yang kelima yaitu kolaborasi, misalnya menerapkan pembelajaran berbasis kelompok dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas. Yang kedua, mengatur peran berbeda agar setiap siswa berkontribusi.
Yang ketiga, mengajarkan keterampilan sosial seperti mendengarkan aktif, mengelola konflik, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang berikutnya, menumbuhkan empati dan menghargai perbedaan pendapat. Dan yang terakhir, memfasilitasi proyek gotong royong di kelas atau sekolah. Contoh aktivitas yang dilakukan guru untuk dimensi yang keenam yaitu kemandirian, yaitu misalnya melatih siswa menetapkan tujuan belajar pribadi dan melakukan evaluasi diri. Yang kedua, memberikan tanggung jawab nyata seperti proyek individu atau jurnal refleksi. Yang ketiga, mendorong siswa membuat keputusan belajar secara mandiri. Yang keempat, memberikan umpan balik konstruktif untuk motivasi intrinsik. Dan yang kelima, membimbing siswa dalam mengatasi hambatan tanpa memberikan solusi instan. Contoh aktivitas yang bisa dilakukan guru untuk dimensi yang ketujuh yaitu kesehatan, misalnya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Yang kedua, menyisipkan pembiasaan hidup sehat dan seimbang. Yang ketiga, menyediakan kegiatan outdoor learning atau proyek kebugaran, kegiatan fisik atau olahraga rutin, misalnya senam pagi. Yang keempat, menanamkan keseimbangan antara kesehatan jasmani, mental, dan sosial. Dan yang kelima, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan suportif untuk menjaga keseimbangan kesehatan mental siswa. Contoh aktivitas yang bisa dilakukan guru untuk dimensi yang kedelapan atau yang terakhir yaitu komunikasi. Misalnya, melatih siswa menyampaikan ide dengan santun dan efektif, menggunakan berbagai media komunikasi, lisan, tulis, atau digital, menyediakan kegiatan debat, presentasi, dan diskusi reflektif. Yang berikutnya, membimbing siswa mendengarkan aktif dan menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir, menggunakan berbagai bentuk komunikasi dalam tugas seperti penulisan formal, laporan ilmiah, infografis, atau podcast. Bapak Ibu, demikian pembahasan saya mengenai 8 dimensi profil lulusan. Semoga video ini bermanfaat. Tonton juga video lainnya di channel Share Edukasi. Jangan lupa dukung channel pendidikan ini agar terus berkembang dan dapat berbagi informasi-informasi terbaru dengan cara subscribe, like, dan share video ini dan video lainnya ke semua komunitas Anda. Terima kasih.